Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bagaimana kabarnya? Salam, Waalaikumsalam. warahmatullah. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Jadi hari ini adik-adik akan kuliah mata kuliah ilmu usaha tani. Untuk detail lebih lanjut tentang mata kuliah ini, saya mohon izin share screen ya untuk memperlihatkan RPKPS kita di semester ini. Ya, apakah sudah tampak adik-adik untuk RPKPS-nya? Sudah, Bu. Y, RPKPS itu apa? RPKPS adalah rencana program dan kegiatan pembelajaran semester. Jadi ini semacam kontrak belajar kita selama 1 semester. Isinya apa saja? Nah, ini merupakan mata kuliah usaha tani ya. Kemudian untuk detailnya, ini ilmu usaha tani dengan bobot 2/1. Jadi nanti kuliah di kelas itu 2 SKS, kemudian nanti untuk praktikumnya itu 1 SKS. Kemudian nanti ketika adik-adik mengambil mata kuliah ini, apa saja toh yang akan dipelajari. Jadi ini akan mengkaji konsep-konsep dan juga aplikasi tentang sistem usaha tani yang meliputi konsep sistem usaha tani, kemudian kelembagaan, permasalahan, ada input, lalu juga nanti akan belajar penyusunan anggaran, analisis biaya dan juga pendapatan, serta keuntungan. Nanti adik-adik juga perlu tahu bagaimana cara melakukan analisis kelayakan. Selanjutnya, ini adalah CPL. CPL merupakan capaian pembelajaran lulusan, yaitu adalah kompetensi yang akan adik-adik peroleh ketika adik-adik mengambil mata kuliah ini. Apa saja CPL-nya? Yang pertama yaitu tentang pengetahuan, yaitu nanti harapannya adik-adik mengetahui konsep teoritis, kemudian metodologi, perancangan operasional, dan juga alat analisis untuk menyelesaikan masalah di bidang ekonomi, pertanian, dan juga manajemen agribisnis. Untuk yang kedua adalah KK1, ini merupakan keterampilan khusus begitu. Jadi harapannya adik-adik mampu mengaplikasikan teori ekonomi pertanian dan agribisnis juga gitu. Dan yang terakhir adalah keterampilan khusus kedua, yaitu nanti diharapkan adik-adik mampu mengidentifikasi dan mencari pemecahan masalah yang nanti dapat timbul dalam pelaksanaan usaha pertanian, baik itu skala kecil maupun besar, nasional maupun multinasional. Selain CPL, ini penting yaitu adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi apa saja yang adik-adik peroleh ketika mengambil mata kuliah ini. Nanti harapannya adik-adik mampu menguraikan unsur-unsur sistem usaha tani, lalu menganalisis perhitungan biaya, pendapatan, dan juga keuntungan. Dan yang terakhir mampu mengevaluasi berbagai indikator kelayakan usaha tani. Nah, ini akan kita plot CPMK dan juga CPL-nya. Dengan mendapatkan atau memperoleh CPMK 1, nanti adik-adik akan mencapai P3. CPMK 2 itu KK1, dan untuk CPMK 3 adalah KK1 dan KK2. Untuk yang dipelajari, apa saja? Nanti untuk CPMK 1 itu ada konsep sistem dan kelembagaan, lalu ada permasalahan usaha tani. Untuk CPMK 2-nya adalah manajemen dan pengambilan keputusan. Kemudian untuk input produksi ini CPMK 1, prinsip ekonomi ini CPMK 1, lalu konsep on-farm, off-farm, dan juga non-farm ini merupakan CPMK 1 juga. Lalu nanti akan ada UTS ya setelah 7 kali pertemuan. Kemudian setelah UTS nanti akan ada penyusunan anggaran, ini masuk ke CPMK 2, analisis biaya itu juga CPMK 2, pendapatan juga demikian. Lalu untuk keuntungan ini CPMK 3, kelayakan juga CPMK 3. Dan yang terakhir untuk farm marketing adalah CPMK 1. Kemudian nanti ada 14 kali pertemuan kuliah maupun nanti ada praktikumnya juga ya. Lalu ada UTS dan UAS.
Untuk bentuk pembelajarannya itu nanti pemaparan dari saya, kemudian juga ada case-based learning. Jadi nanti adik-adik akan ada masalah-masalah yang kita akan diskusikan bersama dan kita selesaikan bersama masalahnya. Untuk alokasi waktu adalah 2 kali 50 menit untuk kuliah, kemudian untuk praktikum adalah 1 kali 170 menit. Metode tadi case-based learning. Kemudian nanti pengalaman apa yang akan adik-adik dapatkan selama perkuliahan tatap muka, nanti ada belajar kelompok, diskusi, debat yang konstruktif, lalu tadi ya pemecahan masalah. Kemudian ada juga yang daring, nanti adik-adik akan perlu belajar mandiri, kemudian berlatih mengkaji literatur dan juga berlatih menulis isi karena memang akan ada penugasan begitu. Dan ini sistemnya nanti juga flip learning ya adik-adik. Nanti Bu Hani akan menggunakan Google Classroom untuk media pembelajarannya. Jadi sebelum perkuliahan itu akan di-share bahan-bahannya. Jadi sebelum kuliah dibaca dulu ya untuk bahannya. Jadi nanti kita bisa lebih mendalam lagi untuk diskusinya. Dalam proses pembelajaran itu ada luring 100%, harapannya demikian. Tetapi kan kadang ada hari libur begitu ya, itu nanti bisa diselenggarakan daring maksimum 40%. Lalu bagaimana evaluasinya? Ada 3 kategori di sini, yaitu aktivitas partisipatif, nanti yang dinilai adalah tugas dan kuis, ini bobotnya 20%, dan ini untuk mencapai CPMK 1 dan juga CPMK 2. Kemudian case-based learning, walaupun tadi di aktivitas partisipasif juga ada case-based, di sini lebih ditekankan lagi juga itu dengan praktikum sebanyak 30%, dan ini untuk mencapai CPMK 2 dan juga CPMK 3. Lalu yang ketiga adalah kognitif, ini nanti dengan UTS dan UAS. Ini bobotnya 25%. Untuk UTS untuk mencapai CPMK 1, sedangkan untuk UAS itu untuk mencapai CPMK 2 dan juga CPMK 3. Nah, ini daftar reference yang adik-adik bisa baca, ada bukunya Bu Ken Suratia, kemudian McConnell, kemudian ada Key et al., itu silahkan dibaca. Kemudian tambahannya, banyak penelitian dari Bapak Ibu dosen yang nanti juga akan kita diskusikan di dalam perkuliahan. Contohnya adalah publikasinya Bu Hani, nanti bisa dicek ya di Scholar-nya Bu Hani ini tentang economic evaluation untuk PHT lanskap begitu. Kalau adik-adik merasa ini kurang, boleh banget loh nanti adik-adik baca referensi yang lain, tapi harus ada kaitan dengan ilmu usaha tani juga gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian dosen pengampu tadi sudah saya informasikan, ada Pak Irham, ada Bu Lestari, ada saya, ada Pak Arief, ada Bu Azizah, dan juga Bu Asih. Sampai di sini ada pertanyaan tentang RPKPS? Tidak, Bu, sudah jelas. Sudah jelas? Oke. Tadi Bu Hani menginformasikan akan ada tugas di dalam kelas. Berikut saya informasikan tentang rubrik penilaiannya ya. Jadi ini merupakan case-based learning. Adik-adik nanti diharapkan melakukan mini riset di dalam usaha tani. Nanti membuat paper, isinya ada pendahuluan, kemudian pembahasan, lalu ada kesimpulan dan saran. Pendahuluan nanti isinya adalah deskriptif pemilihan usaha taninya. Kemudian untuk pembahasan adalah analisis usaha tani, untuk kesimpulan dan saran nanti dari bab 1 dan bab 2 yang sudah ditulis. Lalu ada juga daftar pustaka. Ini merupakan tugas kelompok, nanti dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, dan nanti adik-adik akan mewawancarai 5 petani. Tapi ini saya butuh bantuan nih, ada tidak yang mau jadi ketua kelas di kuliah ini? Saya bersedia, Bu. Kila ya? Iya, Bu, Kila. Ya, terima kasih Kila sudah bersedia membantu saya menjadi ketua kelas. Jadi memang komoditasnya bebas, boleh padi, boleh cabai, begitu, boleh tanaman tahunan contohnya gula, tetapi tidak boleh sama antar kelompok biar kita lebih banyak lagi diskusinya, variasi komoditasnya lebih luas begitu. Kemudian nanti adik-adik perlu mempresentasikan
apa yang sudah dibuat tadi. Dan ini random ya, jadi harus siap tiap meeting untuk presentasi. Lalu ini merupakan rubrik penilaiannya, apa saja yang dinilai Bu Hani? Yang pertama adalah analisisnya, analisis usaha taninya. Ini cukup besar, 40%. Lalu pembahasan dari solusi atau strategi yang efektif, yaitu 30%. Karena harapannya nanti adik-adik bisa menyelesaikan permasalahan petani gitu. Kemudian keterkaitan dengan teori pada mata kuliah dan juga penelitian pendukung. Jadi nanti jangan lupa dimasukkan teori, tentu contohnya teori pendapatan. Kemudian penelitian-penelitian sebelumnya. Jangan lupa ya penelitiannya yang kalau bisa Sinta 1 atau 2, kemudian untuk jurnal internasional yang bereputasi. Jadi dicek dulu. Untuk presentasi, ini yang dinilai adalah penyampaian dan antusiasme adik-adik semua, itu 15%, visualnya 15%, penampilan 10%, dan juga keterlibatan di dalam kelas ini 30%. Lalu untuk jawaban pertanyaan juga 30%. Jadi nanti dibaca secara detail ya untuk rubrik penilaiannya biar mendapatkan nilai yang maksimum, dan tentu ini akan melatih soft skill adik-adik semua. Nah, ini juga nanti akan ada peer review, nanti adik-adik di dalam satu tim silahkan saling mereview, memberikan nilai, begitu ya. Kemudian untuk formnya itu akan saya share di Google Classroom. Sampai di sini terkait tentang rubrik penugasan, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Silahkan. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget adik-adik bertanya di Google Classroom, baik itu tadi tentang RPKPS-nya, kemudian rubriknya, atau tentang perkuliahannya, silahkan dicek di situ gitu. Insya Allah nanti Bu Hani jawab lewat Google Classroom. Atau kalau masih bingung, nanti di meeting selanjutnya kita bisa diskusikan kembali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin stop share. Kita akan fokus pada pertemuan hari ini ya. Sudah tampak adik-adik untuk PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini merupakan topik bahasan kita hari ini, yaitu biaya, pendapatan, dan juga keuntungan. Menarik sekali nih variabel-variabelnya. Menurut adik-adik, penting tidak petani itu melakukan analisis biaya, kemudian pendapatan, dan keuntungan? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Ye. Mungkin kalau menurut saya itu 3 poin yang sangat penting ya untuk diperhatikan dalam usaha tani, karena itu juga berkait salah satu indikator dalam kelayakan usaha tani, apakah dia layak untuk dilanjutkan atau tidak itu. Ya, betul sekali. Tadi Fatin ya, luar biasa sekali jawabannya. Jadi selain untuk tahu kelayakannya, ini penting banget untuk perluasan usahanya gitu. Karena contohnya ketika petani itu akan melakukan perluasan usaha, kemudian dia membutuhkan modal dari luar, nah analisis-analisis ini dapat digunakan untuk meyakinkan investornya seperti itu. Kemudian tepat sekali tadi ya untuk evaluasi. Kira-kira apa sih yang kurang, apa sih yang harus diimprove, yaitu dengan cara analisis biaya, pendapatan, dan keuntungan. Kemudian outline hari ini yang pertama biaya, lalu yang kedua pendapatan, yang ketiga adalah keuntungan. Biaya usaha tani itu dibagi menjadi 2, biaya eksplisit dan juga implisit. Ini mungkin sedikit berbeda dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan mungkin adik-adik sudah familiar dengan yang namanya fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost adalah yang besarannya itu tidak ditentukan oleh produksi, tetapi untuk variable cost ditentukan oleh produksi. Kenapa berbeda? Karena kasus di usaha tani ini gitu ya, itu tidak semua petani itu melakukan pencatatan usaha tani gitu. Jadi akan lebih mudah ketika pembiayaan ini dibagi menjadi 2 mekanisme ini, yaitu biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Apa itu biaya eksplisit? Yaitu adalah semua yang benar-benar dikeluarkan oleh usaha tani.
Contoh usaha tani padi. Ada yang tahu kalau petani mengusahakan usaha tani padi itu biayanya apa saja yang dikeluarkan? Mungkin izin menjawab, Bu. Mungkin kalau misal usaha tani padi itu mungkin biaya yang dikeluarkan kayak biaya pupuk atau mungkin ada buruh tani jadi biaya tenaga kerja lalu biaya benihnya jadi kayak biaya-biaya operasional produksinya begitu Bu untuk biaya eksplisitnya. Ya, betul sekali. Jadi apa saja biayanya? Yaitu sarana produksi. Ada benih, kemudian pupuk, dan juga ada juga pestisida gitu ya. Lalu ada tenaga kerja luar keluarga. Ada pajak tanah, ada biaya irigasi. Jadi cukup banyak ya biaya yang dikeluarkan oleh petani ini. Dan itu tentu akan berbeda antara biaya usaha tani, yang itu biaya usaha tani padi, begitu ya. Kemudian ada usaha tani cabai, kemudian ada usaha tani tadi gula, itu bisa beda-beda gitu. Tapi pada dasarnya adalah sarana produksinya. Benih, pupuk, pestisida ini biasanya sama komponennya, walaupun tentu mereknya akan berbeda antara satu komoditas dan juga komoditas yang lain. Lalu gunanya apa biaya eksplisit ini? Nanti akan kita gunakan untuk menghitung pendapatan. Kemudian di sisi lain ada yang namanya biaya implisit. Nah, apa itu biaya implisit? Biaya implisit ini adalah biaya yang tidak nyata dikeluarkan oleh petani. Contohnya apa? Ini perlu dicatat ya, karena petani biasanya tidak mengeluarkan biaya ini. Jadi perlu dihitung sebenarnya, yaitu pertama, biaya tenaga kerja dalam keluarga. Petani itu ketika melakukan usaha tani biasanya akan meminta tolong anaknya, kemudian istrinya, begitu ya. Tetapi tidak dibayarkan. Nah, ini harusnya dinilai. Gimana cara menilainya? Yaitu dengan menstandarkan biaya tenaga kerja luar keluarga. Nanti dihitung ya, dalam satu hari itu berapa jam mereka itu bekerja, kemudian standarnya berapa jam. Contohnya, ketika tenaga kerja luar keluarga itu 8 jam, itu 100.000, begitu ya. Berarti nanti ketika anaknya itu membantu 4 jam, ya berarti 4 jam dibagi dengan 8 jam dikalikan dengan 100.000. Jadi harus dinilai ini, biar ya bekerja itu tentu harus diberi upah begitu ya, Dek, begitu. Kemudian yang kedua adalah sewa lahan sendiri. Jadi banyak petani, berdasarkan hasil penelitian saya, banyak sekali petani yang tidak sewa gitu. Jadi mereka lebih nyaman dengan mengelola usaha taninya. Tapi kemarin saya pergi ke Bantul, adik-adik luar biasa sekali. Pertama, petaninya petani muda. Mereka mengusahatanikan bawang merah begitu. Kemudian banyak yang sewa. Yang kasus yang sedikit sewa tadi adalah petani-petani padi gitu, umumnya milik sendiri. Nah, kalau ternyata mereka itu tidak sewa, begitu, itu harus kita nilai. Mereka harus sewa lahan sendiri. Untuk apa? Nah, ini untuk tadi ekspansi usahanya. Jadi kalau kita sisihkan, begitu ya, itu dana ini yang kita simpan ini nanti bisa kita gunakan untuk menyewa contohnya. Atau dalam jangka panjang membeli tanah yang baru atau sawah yang baru, begitu. Jadi harapannya seperti itu. Lalu yang kedua adalah biaya bunga modal sendiri. Jadi petani itu juga kebanyakan tidak pinjam. Nah, kalau tidak pinjam, ini harus dihitung bunganya gitu. Jadi pura-puranya itu pinjam gitu. Jadi nanti dilirik tuh contohnya ini tidak promosi ya, bank-bank nasional begitu. Itu berapa bunga kalau pinjam? Nah, itu harus dihitung. Gimana caranya? Itu kita total modalnya, dari modal itu menjadi asumsinya kita meminjam sejumlah itu. Jadi nanti kalikan saja bunga yang berlaku di bank, kemudian dikalikan dengan total modalnya.
Ini sama ya fungsinya, nanti bisa digunakan untuk ekspansi usaha tadi, begitu. Kemudian nanti variabel ini kita akan gunakan untuk menghitung keuntungan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Bu. J. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Regina Cahyanirum. Izin bertanya, Bu, kalau misal petaninya itu punya lahan sendiri dan juga sewa, kira-kira untuk plotting pembiayaannya itu gimana gitu, Bu? Oke, terima kasih Dek Regina untuk pertanyaannya. Menarik sekali. Jadi mungkin ya petani itu kadang separuh milik sendiri, kemudian separuhnya adalah sewa. Nah, kalau seperti itu, maka dia akan masuk ke dalam dua pembiayaan ini. Jadi separuhnya adalah nanti mengeluarkan biaya sewa, kemudian ketika dia itu milik sendiri dan tidak sewa, dia harus dibuatkan juga biaya sewa sendiri seperti itu. Jadi memang harus dikeluarkan untuk kedua biaya ini. Seperti itu ya. Baik, Bu, sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Atau ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Mohon maaf, Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya ingin bertanya, kalau produksinya itu tidak dijual, lalu bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Produksinya tidak dijual. Jadi ini masih biaya, Dek. Belum membicarakan tentang produksi. Nanti kita akan jelaskan ya tentang produksi seperti pertanyaan Anissa tadi. Kita hold dulu ya untuk pertanyaannya. Oke. Nah, variabel selanjutnya itu adalah tentang pendapatan usaha tani. Pendapatan usaha tani itu dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan kotor atau penerimaan dan juga pendapatan bersih. Pendapatan kotor ini selanjutnya kita biasa sebut sebagai penerimaan atau revenue, nanti disimbolkan dengan huruf R begitu. Kemudian untuk pendapatan bersih itu biasa kita sebut sebagai income, pendapatan, income, dan kita biasanya pakai simbol I. Nah, ini kita sudah akan menjawab nih pertanyaannya Anissa. Diskusi selanjutnya itu tentang penerimaan usaha tani. Apa itu penerimaan usaha tani? Penerimaan usaha tani ini merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari hasil melakukan kegiatan usaha tani pada periode tertentu. Bisa dalam satu musim, bisa juga dalam satu tahun gitu. Jadi tergantung analisisnya mau yang mana. Boleh satu musim saja, boleh 2 musim juga boleh, atau 3 musim, atau dalam bentuk tahunan itu tidak masalah. Kemudian untuk rumusnya itu bagaimana? Yaitu adalah R sama dengan Y dikalikan dengan PY. Apa itu R? R merupakan penerimaan yang dinyatakan dalam rupiah. Kemudian Y ini merupakan jumlah produksi atau yield dinyatakan dalam satuan unit kilogram. Tapi kalau mau ton juga boleh ya, ini cuma biasanya saja. Tapi kalau penerimaan rupiah gitu. Lalu PY ini merupakan harga jual produk Y yang dinyatakan dalam unit harga jual. Contohnya rupiah per kilogram. Tapi tadi Bu Hani bilang, boleh kok rupiah per ton, nanti menyesuaikan saja begitu. Nah, ini yang akan menjawab pertanyaan Anissa tadi gitu. Boleh diulangi pertanyaannya, Dek? Kalau produksinya itu tidak dijual, lalu bagaimana ya, Bu? Oke, kalau tidak dijual, tetap harus dihitung ya sebagai penerimaan gitu. Jadi komponen yang kita hitung tidak hanya dijual saja, yaitu dikonsumsi sendiri. Kalau dijual mah enak ya, Dek. Jadi nanti dijual terus harga pasarnya berapa. Nah, itu merupakan penerimaannya. Tapi pun itu dikonsumsi sendiri karena banyak juga petani yang itu dikonsumsi sendiri. Nanti ditanyakan berapa yang dikonsumsi sendiri, kemudian kita kalikan dengan harga pasar. Kalau ternyata konsumsi semua nih, itu nanti tanya ke petani tetangganya gitu ya.
berapa kalau jual, untuk harga padinya contohnya begitu ya. Nah, itu kita samakan dengan harga pasar gitu. Jadi tinggal dikalikan saja. Kemudian yang disimpan sebagai cadangan makanan itu juga loh, kalau di kita di DIY gitu contohnya atau di Jawa itu jarang ada yang namanya lumbu pangan. Itu biasanya pun dikelola di level kelompok gitu. Tetapi kalau adik-adik main ke Sulawesi Selatan ini masih banyak yang namanya lumbung pangan dan itu milik personal atau rumah tangga begitu. Nah, ternyata kok disimpan semua untuk dalam 1 tahun gitu ya. Itu juga harus dihitung. Jadi berapapun total produksinya itu jangan lupa dikalikan dengan harga pasarnya waktu produksi begitu. Nanti karena dikonsumsi terus tidak dinilai, dikira tidak punya pendapatan, jangan ya. Jadi tetap harus dihitung. Jadi nanti konsumsinya berapa dikalikan dengan harga pasarnya. Nanti yang disimpan berapa itu dikalikan dengan harganya. Bisa juga loh petani itu menyimpan benih untuk musim tanam berikutnya. Karena kemarin saya habis main nih dari Bantul gitu, banyak di sana petani bawang merah. Ternyata beberapa bawang merah produksinya itu disimpan deh untuk dijadikan benih. Jadi semua produksinya itu jangan lupa dijadikan sebagai komponen penerimaan. Seperti itu Anissa sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita ke variabel berikutnya, yaitu adalah variabel pendapatan atau income usaha tani. Apa itu pendapatan? Nanti adalah dari penerimaan yang nanti dikurangi oleh biaya-biaya eksplisit tadi. Jadi, ketika pendapatan atau income tadi itu dicari melalui revenue dikurangi dengan biaya eksplisitnya yang benar-benar dikeluarkan tadi. Atau kalau kita masukkan rumusnya bisa income sama dengan Y, XPY-nya dikurangi dengan biaya eksplisitnya. Gitu. Jadi setiap biaya ini nanti tergantung ya dari jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas usaha tani. Jadi bisa sangat berbeda, contohnya kelapa sawit, begitu, kemudian dengan padi tentu berbeda karena padi tanaman semusim ya, kemudian untuk sawit itu tanaman tahunan. Tipsnya adalah kalau adik-adik nanti mini riset gitu, tanya dulu ke satu petani kira-kira komponen biayanya apa saja, kemudian didetailkan biasanya menggunakan apa saja, itu nanti akan mempermudah. Dan ini nanti dalam bentuk rupiah juga. Kalau dolar tadi juga boleh untuk publikasi internasional, tidak masalah begitu ya. Tapi biasanya memang dalam bentuk rupiah. Kemudian terkait dengan keuntungan, keuntungan ini biasanya kita simbolkan dengan P begitu. Nanti diperoleh dengan mengurangkan pendapatannya dikurangi dengan biaya implisitnya. Jadi keuntungan sama dengan income dikurangi dengan biaya eksplisit. Atau bisa juga keuntungan sama dengan R atau revenue tadi dikurangi dengan biaya eksplisit ditambahkan dengan biaya implisitnya. Jika nanti usaha taninya bernilai negatif, maka usaha tani ini dikatakan rugi begitu. Tapi biasanya selama ini positif begitu ya, maka petani ini akan tetap melakukan usaha taninya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saya rasa cukup sekian ya. Diskusi kita hari ini luar biasa sekali adik-adik untuk atensinya. Terima kasih banyak. Tetapi untuk mengetahui pemahaman adik-adik semua, kita kuis dulu ya. Gitu. Ini sudah saya share di Google Classroom. Silahkan diklik kemudian diisi ya. Saya beri waktu 10 menit.
Untuk hasil kuisnya kita akan diskusikan minggu depan ya, karena waktunya ini sudah habis. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak adik-adik atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Sehat Terima selalu. kasih. Satu hal dulu, Bu.